Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andra Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Cangkang kerang yang sering kita temukan berserakan di pantai ternyata memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan kesehatan laut secara keseluruhan. Meski tampak sepele, pengambilan cangkang kerang secara berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Bagaimana sebenarnya fungsi ekologis cangkang kerang dan apa saja dampaknya jika diambil dari pantai? Simak ulasan berikut ini. Kita tidak boleh mengambil cangkang kerang di pantai. Meskipun terlihat seperti benda mati yang tidak berharga, cangkang kerang memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem pesisir dan kesehatan laut. Cangkang kerang bukan hanya sekadar benda dekoratif yang menghiasi pantai. Menurut Prof. Husnul Yakin, Guru Besar Ekotoksikologi Perairan Ilmu Perikanan Universitas Hasanuddin, cangkang kerang memiliki beberapa fungsi ekologis yang sangat penting. Cangkang kerang berfungsi sebagai tempat berlindung bagi berbagai jenis mikroorganisme dan hewan kecil. Mereka juga membantu dalam proses alami pembentukan pasir pantai dan dapat berperan dalam mencegah erosi. Selain itu, cangkang kerang mengandung kapur yang membantu menjaga keseimbangan pH air laut. Jika cangkang ini diambil, pH air laut dapat terganggu, yang bisa berdampak buruk pada kehidupan laut. Tidak hanya itu, pengambilan cangkang kerang secara berlebihan dapat mengurangi populasi organisme yang bergantung pada cangkang sebagai tempat tinggal. Studi menunjukkan bahwa daerah pantai yang mengalami pengambilan cangkang kerang secara berlebihan cenderung mengalami erosi yang lebih cepat. Selain itu, gangguan pada pH air laut dapat mempengaruhi berbagai spesies laut. Erosi pantai dapat meningkat, yang mengancam pemukiman penduduk yang berada di dekat pantai. Gangguan pada pH laut akibat kurangnya kapur dari cangkang kerang juga dapat mempengaruhi berbagai spesies laut, termasuk terumbu karang yang sangat sensitif terhadap perubahan pH. Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, berbagai regulasi telah diterapkan di beberapa negara untuk melarang atau membatasi pengambilan cangkang kerang di pantai. Namun, kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan agar aturan ini bisa efektif. Cangkang ini kan produk dari organisme yang tergolong filum Mollusca. Mollusca itu hewan yang bertubuh lunak, dan untuk melindungi tubuhnya yang lunak ini, hewan dari filum ini mempunyai cangkang, ya, dari kerang, kemudian keong, cumi-cumi juga termasuk itu. Ini semua dia mempunyai cangkang. Nah, kontribusi ekologisnya, cangkang ini kan sebagian besarnya terbuat dari CaCO3 atau kapur. Ya. Nah, kapur ini di perairan itu menstabilkan pH. Jadi kalau cangkang itu kemudian diambil, lautnya akan tidak stabil, ya. Dalam goncangan-goncangan pH tertentu dia bisa tidak stabil. Tapi dengan adanya zat-zat kapur yang diproduksi oleh hewan-hewan yang berkapur, termasuk di dalamnya adalah filum Mollusca, maka goncangan-goncangan pH itu bisa dinetralisir oleh cangkang tadi. Cangkangnya keong misalnya, ya. Kalau terang cangkang keong itu yang paling terkenal, ada hewan itu termasuk kelompok kepiting sebenarnya, yang kalomang itu, dia krustacea sebenarnya, tapi dia menggunakan benda-benda yang berlubang seperti rumahnya keong itu dipakai untuk tempat. Nah, kalau tempat hidupnya, gitu ya, makanya dia pindah-pindah. Kalau lebih besar lagi dia cari cangkang yang besar lagi, ya, dan seterusnya. Nah, kalau cangkang-cangkang kerang atau keong yang ada di pesisir pantai juga yang ada di laut diambili, maka keberadaan organisme ini akan punah, gitu kan? Padahal sebenarnya setiap organisme itu punya peran ekologisnya masing-masing di dalam ekosistem kita ini. Kita perlu lebih banyak edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga cangkang kerang tetap di pantai. Kampanye kesadaran lingkungan, baik melalui media maupun kegiatan komunitas, sangat penting untuk melindungi ekosistem pesisir kita, tutur Prof. Husnul. Jadi, pemirsa, sebelum Anda tergoda untuk mengoleksi cangkang kerang sebagai kenang-kenangan saat berlibur di pantai, pikirkan dampaknya pada lingkungan. Mari kita jaga pantai kita tetap indah dan sehat dengan membiarkan cangkang kerang tetap berada di tempatnya. Feni Septiani Samuel, Unhas TV.
Pemirsa, seiring berjalannya waktu, kebiasaan dan pola hidup masyarakat semakin berubah. Hal ini juga mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap anak-anak, di mana sebagian dari orang tua banyak yang membebaskan anaknya dalam menggunakan gadget, tanpa mengawasi dan membatasi anak tersebut. Dengan mengabaikan resiko perubahan sifat anak yang disebabkan oleh paparan gadget, salah satunya ialah sifat tantrum. Kecanduan gadget sudah menjadi masalah serius di era ini. Faktanya, gadget dapat memberikan dampak buruk bagi anak. Bahkan gadget menjadi salah satu penyebab tantrum pada anak. Screen time yang berlebihan dikaitkan dengan masalah sekolah, kemarahan, agresif, frustasi, depresi, dan masalah emosional lainnya. Saat anak-anak duduk terlalu lama sambil menatap layar yang terlalu menstimulasi, alih-alih bergerak dan bermain. Hal ini tentu berdampak pada perilaku anak dalam memicu tantrum. Kalau gadget bisa menyebabkan tantrum pada anak, ya tentu saja bisa menyebabkan ya tantrum pada anak dikarenakan anak itu ketika sudah mendapatkan rasa nyaman, senang dengan gadget atau sudah ada rasa bahwa tidak memegang gadget itu membuat dia merasa ada kehilangan hal yang menyenangkan, maka tentu akan mempengaruhi respon perilaku anak ya ketika gadgetnya diambil gitu ya. Nah, anak menjadi tantrum ketika dia sedang bermain gadget itu dikarenakan anak tidak bisa, anak ini belum bisa mengungkapkan emosinya ya atau frustasinya atau keinginan dia ketika gadgetnya itu diambil oleh orang tua. Nah, untuk mengungkapkan bahwa saya tidak senang ketika gadget saya diambil oleh ibu, oleh bapak, maka cara menunjukkan perilakunya dia bahwa saya tidak senang gadget saya diambil itu adalah dengan tantrum. Kenapa? Karena tantrum itu adalah kondisi di mana anak itu meluapkan emosinya dengan meledak-ledak, ya, entah dengan menangis, entah dengan marah, memukul, ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk tantrum ya yang biasa ditunjukkan oleh anak. Jadi kadang ada anak ketika kita ambil gadgetnya, maka dia langsung tantrum. Nah, tantrumnya ini ditunjukkan karena memang dia belum bisa mengungkapkan kata-kata ya kepada orang tua bahwa saya tidak suka itu gitu, jangan diambil gitu ya. Nah, sehingga salah satu ekspresinya dia adalah tantrum. Nah, yang bahayanya di sini adalah ketika tantrum ini dipelajari oleh anak bahwa ketika saya tantrum, orang tua akan memberikan saya gadget, ya. Nah, yang ini bablasnya sih situ ya, bahayanya itu di situ. Nah, karena jadi sehingga orang tua itu kalau anaknya tantrum itu sebaiknya jangan mengikuti maunya anaknya ketika dia tantrum ya. Sebaiknya pada saat anak ini tantrum itu malah kita tidak mewujudkan keinginan dia karena dia kan belajar bahwa ketika HP saya diambil oleh orang tua, saya cukup menangis saja akan diberikan kembali oleh orang tua. Ketika saya handphone saya disita oleh ibu saya cukup marah, memukul aja, ngamuk, pasti akan diberikan kembali ya. Jadi gadget dengan tantrum tentu saja itu berhubungan ya, bahwa gadget itu bisa menyebabkan anak menjadi tantrum. Pentingnya kesadaran orang tua dalam memahami dan menimbang suatu keputusan untuk anak, baik dalam memilih permainan dan waktu bermain anak dengan gadget. Sebagai orang tua, sebaiknya tidak menunggu anak kecanduan gadget, baru menyadari bahwa membebaskan anak dalam bermain gadget tidaklah baik. Saat anak mulai kecanduan gadget dan di waktu yang sama, orang tua mulai menyadari perubahan sifat anak saat membatasi waktu bermain gadget. Tentu sikap anak berubah dikarenakan anak belum bisa dan berani untuk mengungkapkan keinginannya secara langsung kepada orang tua. Sehingga memilih bersikap marah atau mengamuk sebagai bentuk protes apabila waktu bermain gadget dibatasi. Sebagai ahli psikologis klinis, Tenri juga menyatakan orang tua sebaiknya tidak menunggu anak tantrum, baru menyadari bahwa pola asuh yang ia berikan dengan membiarkan anak kecanduan bermain gadget itu salah.
Selain akan tantrum, kecanduan gadget juga dapat mengganggu fisik, baik secara neuro atau otak anak terganggu, dan secara psikologis juga akan berdampak pada kehidupan sosial anak. Anak yang sering berinteraksi dengan gadget ya dibandingkan berinteraksi dengan orang ya, dalam hal ini adalah bergaul, berteman, bermain dengan anak tetangga kah, dengan family yang lain, sepupu misalnya ya, itu tentunya akan berbeda ya karakter anaknya, perilaku anaknya. Anak yang berinteraksi dengan anak tetangga ketika dia waktu misalnya pagi atau sore, ketika dia mau bermain, dia keluar rumah, memanggil anak tetangga, diajak main di luar, itu dengan anak yang ketika sore harinya itu diisi dengan main gadget, itu perilakunya berbeda. Tentunya anak yang berinteraksi dengan anak tetangga, bermain dengan tetangga atau bermain dengan anak lainnya, itu mereka akan lebih bagus dalam hubungan sosialnya ya, dibandingkan dengan anak yang hanya fokus pada gadget aja. Anak yang hanya fokus dengan gadget saja itu tentu saja dia ada kesulitan untuk misalnya bagaimana membangun komunikasi dengan orang lain ya. Berbeda dengan anak yang sering berinteraksi dengan anak tetangga misalnya atau sepupu misalnya, itu komunikasi dia dengan sosialnya tentu lebih mudah ya. Dan tentunya anak yang tidak selalu berinteraksi dengan gadget itu interaksi sosialnya bagus dan komunikasinya juga bagus dibandingkan dengan anak yang berinteraksi dengan gadget. Pasti akan lebih cenderung jadi pendiam, jarang berbicara, komunikasinya pastinya tidak banyak ya, dan bahkan ada kesulitan untuk berbicara dengan orang lain. Dan bahkan dampak lainnya adalah screen time-nya terlalu banyak dengan gadget, akhirnya bisa mengganggu anak dalam hal atau bisa anak menjadi speech delay. Bermain gadget tentu sah-sah saja, namun harus dengan pengawasan orang tua, serta membatasi waktu dan tontonan sang anak. Dengan memanfaatkan gadget sebaik mungkin sebagai media belajar anak sehingga tidak mengganggu waktu tidur dan fokus belajar pada anak, yang dapat menyebabkan sifat tantrum akibat kecanduan gadget. Nuri Nurhayati, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Rerin Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.